Halo semua, sekali lagi kita bertemu di jam 4 khutbah pada waktu petang bersama saya dalam laman page ataupun laman Facebook Gereja SDA Manggatal. Dan seperti mana yang sudah kita ketahui dan sudah kita tahu bersama bahwa kita akan melihat satu tajuk pelajaran ataupun khutbah yang kita kenali sebagai 5 bahasa cinta atau 5 bahasa kasih. Jadi sementara kita menunggu viewers kawan-kawan kita yang lain, mari kita share, kita beritahu kepada kawan kita bahwa kita sudah mulai di dalam siaran langsung ini. Jadi untuk pengetahuan semua, ini adalah live, artinya siaran langsung. Pada masa ini dia tidak direkam, dia tidak direkod. Jadi kalau Anda bersama dengan saya pada waktu pagi tadi, sudah tentu kita melihat satu tajuk yaitu PKP yang memberitahu kita perintah kasih pencipta. Jadi perintah kasih pencipta bagi kita adalah pada hari Sabat ini kita gunakan waktu juga untuk menyembah Dia. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan selamat hari Sabat, selamat petang kepada semua yang sedang view. Teruskan share karena kita akan menanti mereka sebelum kita mulahkan kita mulahkan topik yaitu 5 bahasa cinta atau 5 bahasa kasih. Dan sementara itu saya sudah menerima beberapa gambar. Jadi kita akan melihat gambar demi gambar yang sudah di-share daripada pelbagai tempat di Sabah, walaupun tidak semua. Jadi saya ingin membawa Anda untuk kongsi dengan kawan-kawan lain karena seperti yang diumumkan bahwa PKP kita ini dilanjutkan 2 minggu lagi. Jadi artinya kita ada 2 Sabat lagi untuk bersama-sama dalam live. Dan selain daripada itu kita berharap bahwa bukan Sabat sahaja, hari Sabat saja kita ada live seperti ini, tetapi kita dapat live di bahagian hari-hari yang biasa, bukan saja hari Sabat. Jadi teruskan share dan teruskan jemput kawan-kawan, invite kawan-kawan ataupun start watch party dalam Facebook Anda. Sebentar lagi kita akan melihat gambar-gambar yang sudah saya terima dan saya kongsikan ini daripada pelbagai sudut pelosok Sabah walaupun dalam keadaan PKP. Dan hari ini 11 April kita akan melihat gambar. Jadi sudah sedia ataupun kita tunggu view sedikit lah kan. Sementara mari kita cerita. Jadi karena ini live, apapun boleh berlaku. Saya boleh silap, technical boleh silap. Jadi harap kamu bersabar dengan saya. Suara pun boleh silap macam tadi pagi kan. Tapi yang penting ialah kita mahu ini teruja untuk mendengar apa message Tuhan, terutama sekali di dalam bahagian kasih. Dan sekejap lagi kita akan bersama-sama untuk melihat beberapa gambar yang menunjukkan perbaktian yang dijalankan di rumah masing-masing sama dalam kawasan Manggatal ataupun di tempat-tempat yang lain. Jadi kalau Anda minggu depan, kalau Anda ingin mengungsikan gambar, jadi pastikan Anda send gambar itu. Mungkin Anda boleh send melalui Facebook, inbox message kepada laman Facebook untuk Gereja SDA Manggatal. Jadi saya ingin ucapkan selamat datang kepada semua viewers. Tuhan memberkati Anda. Mari kita mulakan, kita saksikan gambar-gambar yang datang daripada pelbagai sudut di Sabah. Jadi kita mulai. Saya akan mulai dengan gambar ini. Selalu setiap Sabat mereka akan muncul. Kamu kenal ini saya punya kedua orang tua dan saya bersyukur sebab mereka sehat dan kuat dan berada di Sipitang pada waktu ini dan mereka berbakti bersama-sama. Jadi kalau Anda berada di Sipitang, bapak saya adalah pastor bagi bagian daerah Sipitang. Ini abang saya dan istrinya, mereka sedang berada di Kimanis. Ini ya, saya. Jadi pada permulaan ini 5-6 permulaan gambar ini adalah gambar keluarga saya sendiri. Jadi tadi pagi inilah kami berbakti bersama-sama. Dan ini selepas saya, adik
selepas saya, artinya ya, yang pertama tadi itu Eharni, saya Ehari, dan ini Eharwi dan dia punya keluarga di Kayangat Tenggilan. Adik saya seterusnya Eherald di Kinasaraban, Kota Belud. Charles berada di Pineng. Selamat hari Sabat kepada semua yang baru saja masuk. Kita terus melihat kepada gambar-gambar yang ada kebaktian sewaktu dalam jangka waktu PKP. Kita ada Saudara Gumbai, uncle saya sendiri yang berada di Likas, namun mereka berada di rumah untuk berbakti dengan anak-anak. Kita ada live daripada Prima Live daripada Sabah Adventist ataupun Hope Media Sabah. Ini lagu yang mereka nyanyikan. Kita ada Pastor Wilburn yang telah menyampaikan pelajaran sekolah Sabat. Kalau Anda belum subscribe Hope Media Sabah ataupun Seventh Adventist Mission of Sabah YouTube channel, sila subscribe. Kita ada Puan Roslyn, pengarah pelayanan kanak-kanak SD Misi Sabah, telah menyampaikan sekolah Sabat Primary tadi pagi di Hope Channel, Hope Media Sabah. Kita ada Pastor Jim Gabu, dia sudah memberikan khotbah yang bertajuk Kuasa Pengharapan Ilahi. Jadi setiap Sabat mereka akan bermula pada jam 8.30 pagi, dan khotbah yang ada ini yang untuk bagian Menggatal adalah di page SD Menggatal adalah jam 11 dan juga jam 4. Kita ada Pastor Alexna dan anak-anaknya. Kita ada Elda Helsi dan suaminya. Terima kasih karena mengirimkan gambar, saya tidak miss hari ini. Kita ada Puan Werlin, dan saya memastikan yang saya boleh sebut semua gambar-gambar ini. Kita ada Elda Junus ya, dan keluarga sedang berbakti. Kita ada keluarga Puan Josephine ya, bersama suami dan juga anak-anak mereka sedang menonton tadi pagi jam 11 ya. Ini mereka berdoa, puji Tuhan karena mereka segak dalam rumah tetapi mereka tahu Tuhan hadir, dan inilah sifat kekristenan kita yang kita mau. Kita ada keluarga Puan Jamari, tidak berapa jelas tetapi saya sebutkan keluarga Puan Jamari. Kita ada keluarga Anagiu daripada Kampung Tonsong, Kota Marudu. Jadi luar daripada kawasan Manggatal, tapi mereka send gambar dan di sini mereka bersama-sama dengan keluarga berbakti. Kita ada Puan Evelyn Sibadogil daripada Padang Berempah Sipita. Terima kasih karena mengirim gambar. Kita ada Saudara Masmil Gabintal. Jadi ini keluarga Saudara Masmil. Bagi Anda yang ini selalu mendengar lagu yang Yesus Sondihon, dia yang telah mencipta dan mereka lagu ini di Kampung Tabiu Telupin. Ini keluarga Puan Deborah daripada Kampung Tabiu Telupin. Ini keluarga besar Lajanin dan berada di keluarga Elda Jiran. Mereka bersama-sama di sana. Sangat senang untuk melihat umat-umat Tuhan berbakti di tempat masing-masing. Anak-anak juga tapi ini anak-anak juga akan langsung terlibat. Keluarga Puan Nurisa berada di rumah juga berbakti bersama-sama. Kita ada keluarga Saudara Joni daripada Pulutan, sekeluarga mereka. Kita ada keluarga Jatin, Saudara Jatin, tidak berapa jelas gambar di sana. Ini jelas sedikit. Saudara Jatin sedang bermain gitar dan anak-anak mereka menyanyi bersama dengan keluarga. Kita ada Saudari Janet dengan keluarga di mana dia sedang berbakti bersama-sama. Kita ada keluarga Saudara Bedik dengan keluarganya ini di Kampung Lawak Mondo di Telipuk. Jadi kalau nampak itu pancaran itu, sanalah mereka di atas dekat dengan surga mungkin ya. Keluarga Saudara Baninus di Kampung Natai. Ini front liner kita, di barisan hadapan kita, anggota kita, anak kepada tadi yang sebentar tadi Saudara Baninus, anak kepada, jadi dia sebagai juru rawat dan dia bersahabat dan sambil melayani mereka yang berada di hospital. Dan keluarga Mazlia, keluarga Saudara Jolin daripada Natai dan juga daripada Natai juga, keluarga Saudara Jupili daripada Natai,
keluarga saudara Mikol daripada Natai. Kita ada keluarga Elda Holimon daripada Natai. Ini nama adik ini adalah Nelia Villeren. Oh ya, begitu. Dia punya anti Sandy gambar dan dia berdoa waktu saya berdoa secara live tadi pagi. Ya, terima kasih karena menghantar gambar ini daripada Kampung Tinuhan Tenggilan. Ini ada yang sempat ambil gambar saya minum tadi pagi. Sudah pasti dapat nyanyi. Terima kasih juga ambil aksi ini yang mencuit hati saya. Keluarga Puan Jenny Baranting daripada Pulutan juga, tapi di bagian Kolonsi. Kita ada keluarga Kumin daripada cabang Sekolah Sabat atau Gereja Kokol. Kita masih lagi mereka. Kita ada keluarga Puan Elis daripada Pulutan juga. Kita ada keluarga Vitalis daripada anggota gereja SD Lobo. Puan Jehulin dan juga Sumandak dia. Dan Puan Jehulin pun turut jadi Sumandak pula ini kalau sama-sama. Oke, kita ada keluarga Elda Khalid sedang bermain piano, dan ini mereka sekeluarga Elda Khalid senang untuk berbakti bersama dengan keluarga. Keluarga Puan Rosnani dengan anaknya, keluarga saudara Reynold daripada Mansiang, mereka sedang ada main tumbuk-tumbuk mungkin itu lagu itu Inua kah? Minum Monsoi Kapal ataupun si Bodoh, mana-mana sajalah. Kita ada keluarga Sipil yang telah menghantar gambar. Keluarga Pastor Erwin Karau, mereka juga ada menghantar gambar dalam grup WhatsApp dan saya ingin kongsikan mereka berbakti di rumah. Keluarga saudara Risin daripada Kampung Pinolobu, Kota Belud. Keluarga Puan Mina daripada Pinolobu. Keluarga Lokin dan juga keluarga Lokin daripada Manggaris Laut. Ya, daripada Manggaris Laut, Mantanau, ya daerah Mantanau. Kita ada keluarga Johnson Tongkiang, pastor daerah untuk Mantanau. Kita ada keluarga Juliman dan juga keluarga Kisil, mereka bersama-sama. Kita ada jauh daripada Kampung Tabiu Telupi juga keluarga Gereja SD Tabiu, keluarga Nelson, keluarga Jasni dan juga keluarga Tom. Dan ada seorang anak, kami panggil dia Dodo, dia memberikan kesaksian dalam keluarganya sendiri daripada Gereja Namadan Kiulo. Kita ada Eldo Wilson bersama dengan keluarga, tidak semua mereka ada tetapi mereka senang untuk bersama-sama di dalam mengungsikan gambar. Nah, kenapa kita perlu lihat gambar ini? Karena ini menguatkan dan memberitahukan kita bahwa gereja tidak pernah pudar, bahkan tidak akan hilang. Karena kamu dan saya, kita ini adalah gereja kecil di rumah kita masing-masing. Jadi bayangkan kalau semua gereja itu ada sekolah sabat, ada doa, ada lagu-lagu pujian, dan kita bersinar di tempat di mana kita berada. Dan terakhir sekali adalah gambar keluarga daripada Pastor George Ibi yang sedang melayani di GAS pada saat ini di Goshen, daerah Goshen. Jadi sekian saja kita punya gambar untuk kali ini, dan seperti mana yang saya sudah janjikan, saya sudah katakan ada yang request untuk nyanyi balik lagu Beyond the Open Door, tapi sekali lagi izinkan saya minum air karena lagu ini sangat mencabar. Beyond the Open Door. Baik, lagu yang saya mau kongsikan adalah Beyond the Open Door. Dia menceritakan bahwa Tuhan memanggil kita dan kita tidak tahu apa yang berlaku di depan, tetapi sesuatu yang berlaku bila Tuhan mengarah atau memanggil kita untuk bekerja bagi Dia. Beyond the Open Door. In the things familiar, we find security, resisting all the changes that days and years can bring. When God decides to lead you through an
Hear the Spirit calling to wake the living dead, to reach the huddled masses who cry out for living bread. Arise, almighty army, take up thy shield and sword, for the Father lifts his golden lamp beside the open door. Beyond the open door is a new and fresh anointing. Hear the Spirit calling you to go. Walk on through the door, for the Lord will go before you into a greater power you've never known before. Beyond the open door is a new and fresh anointing. Hear the Spirit calling you to go. Walk on through the door, for the Lord will go before you into a greater power you've never known. Where He leads me, I will follow, and where He leads me, I will follow, and where He leads me, I will follow into a greater power you've never known before. Beyond the open door. Beyond the open door. Artinya, bila Tuhan sudah memanggil kita, kita hanya berjalan dan kita akan lihat bagaimana kuasa Roh itu akan membuatkan kita bekerja dengan perkasa. Mari kita berdoa dan kita akan mulakan dengan tajuk yaitu 5 bahasa cinta. Mari kita berdoa bersama-sama. Kepada Tuhan Bapa kami yang berada di surga, oleh karena kasih-Mu lah, Engkau telah menyampaikan cinta-Mu melalui Yesus yang telah berkorban untuk kami di kayu salib dan telah menang bagi kami dengan kebangkitannya. Bapa, melalui kasih-Mu itu, kami terpanggil untuk mengasihi. Dan kami akan belajar 5 bahasa kasih, 5 bahasa cinta pada petang ini. Terima kasih karena Engkau menuntun hati kami. Kalau kami ditegur, kalau kami dibangunkan, dan kalau kami dipanggil, biarlah hati kami ini dengan lemah lembut dan merendahkan diri, mau diajar dan dibentuk semula. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar kami. Kami serahkan semua ini di bawah pengaruh Roh-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi untuk memulahkan, saya ingin membaca apa yang terdapat di dalam 1 Korintus 13. Dan saya pasti kita semua tahu tentang perkara ini, yaitu 1 Korintus 13, basically ataupun secara ringkas, dia mengatakan tentang kasih. Dia katakan, sekalipun aku dapat berbahasa dengan semua bahasa manusia, semua bahasa malaikat, tetapi kalau aku tidak ada kasih, tiada guna. Kalau aku ada karunia bernubuat, tiada kasih, tiada guna. Kalau aku mengetahui semua rahasia dunia, rahasia surga, miliki semua pengetahuan,
tiada guna. Kalau aku juga memiliki iman yang sempurna dan boleh pindahkan gunung, juga sekali-kali aku, dan kalau aku tidak kasih, tidak ada guna. Kalau aku dapat menyerahkan semua tubuhku, namun tidak kasih, pun tidak ada gunanya. Lalu dia beritahu sana apa itu kasih. Tetapi yang saya mau baca adalah 1 Korintus 13 ayat 13. Dia katakan, demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Itulah kenapa saya ingin membawa kita untuk mempelajari 5 bahasa cinta. Kita mulai. Kadang-kadang gelap, kadang-kadang tidak ya. Yang penting kita nampak gambar yang ada di sini. Nah, saya type di Google beberapa tahun yang lalu dan kata love. Saya mau lihat apa yang Google boleh bagi daripada seluruh dunia tentang kasih. Dan apa yang keluar adalah kasih. Tapi kalau style Korea bukan begini. Dia kasih begini. Baru saya paham apa itu begini. Macam love juga lah sedikit. Nah, oh betul-betul macam love juga. Jadi love, bentuk ini, bentuk love, bentuk hati ini adalah simbol kasih untuk kebanyakan semua orang. Jadi kalau kita nampak love, ini adalah simbol cinta, warna merah dan sebagainya. Dan apa yang kita boleh lihat di sini adalah dunia perlukan kasih. Sekarang kita akan bercakap tentang kasih bukan saja sesama pasangan tetapi di antara sesama manusia. Nah, kalau ada pertanyaan ditanya pada kita, bagaimana Anda meluahkan perasaan cinta kepada orang yang tersayang? Apa yang boleh kita buat? Hari ini, tidak lagi boleh berpelukan, tidak lagi boleh berjabat tangan. Jadi, kalau saya mau luahkan perasaan cinta, begini sajalah, begini kan. Letak di tangan kanan di dada kiri dan I love you. Gini boleh kah? I love you. Mungkin kita akan ada new normal life selepas PKP ini. Who knows? Tetapi still, oleh karena kita dicipta dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu mengalir dalam badan kita, dalam kehidupan kita. Maka kalau kita mau luahkan cinta kepada orang yang tersayang, apa mungkin yang kita mau, apa yang kita mau, kita mau luahkan, bagaimana? Nah, dalam satu kenyataan dia kata seperti ini, counseling perkawinan. Hampir setiap perkawinan berhenti bercakap di dalam bahasa kasih yang sama. Nah, apa maksudnya? Kita akan lihat ini selepas ini. Perkawinan tidak lama daripada ini sementara perkawinan itu berlangsung, karena perkawinan ini bukan program, dia adalah satu jangka waktu seumur hidup. Berkawin, mengenali, mengasihi itu bukan satu masa tetapi sepanjang hidup. Jadi hampir setiap perkawinan dia kata berhenti bercakap di dalam bahasa kasih yang sama. Nah, macam mana kita boleh mengerti tentang statement ini? Apa sebenarnya yang berlaku di antara pasangan lelaki dan perempuan? Jadi bayangkan kita ada 5 bahasa kasih. Kita belum bongkar tetapi kita mau tahu bagaimana. Katakanlah saya lelaki dan saya mau berkata dalam bahasa kasih nomor 3. Jadi bila saya coba berbahasa kasih, bagi saya dalam understanding saya, pahaman saya meluahkan rasa cinta saya itu sesuai dengan kefahaman saya dan juga latar belakang saya dan culture saya, bagaimana saya pahami bahwa ini yang terbaik. So, kalau saya katakan bahasa kasih yang ketiga, saya berikan kepada pasangan saya perempuan, tapi perempuan ini dia tidak respon dengan bahasa kasih yang ketiga. Karena dia punya keperluan bukan bahasa kasih nomor 3, tetapi bahasa kasih di nomor 5. Jadi bila ini berlaku, ada kesalahpahaman yang akan berlaku, di mana lelaki ini pikir bahwa dia sudah meluahkan cintanya dengan menggunakan bahasa kasih yang ketiga. Tetapi untuk menerimanya, perempuan ini tidak membaca dia daripada sudut bahasa kasih yang ketiga. Tetapi dia demand, dia perlukan bahasa kasih 5 seharusnya untuk memenuhi hatinya untuk dirasakan bahwa dia ini dikasihi. Jadi kita lihat lagi satu contoh. Mungkin individu yang lain. Perempuan dia nyatakan cintanya
luahkan perasaannya dengan bahasa kasih yang pertama. Tetapi setelah dia luahkan, dia kecewa sendiri sebab dia lihat bahwa tidak ada respon daripada pihak pasangan yang satu, daripada yang lelaki. Jadi oleh karena ini, dia tidak faham, dia tidak mengerti bahwa apa yang diperlukan oleh lelaki itu, pasangan itu sebenarnya adalah bukan bahasa kasih yang pertama. Tetapi bagi dia, sense dia adalah dengan bahasa kasih yang keempat. Kalaulah perempuan ini boleh berbicara menurut bahasa kasih dia, yaitu dia guna nomor 4, ini akan match. Jadi dia akan paham. Dia respon dengan positif karena dia paham tentang bahasa kasih ini. Oke, satu lagi adalah mungkin bahasa kasih 4 dan 5. Lelaki bagi nomor 4, tetapi bahasa kasih yang diminta oleh perempuan ada 5. So, bukan karena pasangan itu tidak tahu menyatakan perasaan cintanya, tetapi apa yang berlaku, dia bagi menurut apa yang dia paham. Yang penerima pula, dia translate ataupun dia interpret bahasa kasih itu, tetapi dia tidak dapat terima sebab bukan itu yang menjadi keperluan utama dia. Jadi kita lihat, itulah kenapa 5 bahasa kasih ini sangat penting, bahasa cinta ini sangat penting untuk dimengerti. Dan terakhir adalah dalam suami dan istri, perkawinan ini. Kita yang sudah berkawin, kita perlu belajar juga. Bukan saja untuk harus bahasa kasih pertama dan kasih pertama bertemu, tidak. Tetapi untuk mempelajari semua bahasa kasih ini, supaya bila ia dilontarkan, bila ia diluahkan, sama ada oleh laki, pasangan laki atau perempuan, maka dia boleh diterjemahkan dan boleh disambut dengan gembira. Jadi kalau bahasa kasih yang pertama ini dilontarkan oleh suami, oleh karena istri memahami bagaimana suami ini mengerti bahasa kasihnya, maka dia boleh interpret, dia boleh terima dan katakan, oh, suami saya menggunakan bahasa kasih ini, jadi saya mengerti. Walaupun ini bukan bahasa kasih yang saya perlukan ataupun yang lebih saya suka, tetapi oleh karena dia sudah nyatakan ini, saya tahu dia telah melontarkan atau menyatakan bahasa kasih ini. Jadi mari kita belajar bersama 5 bahasa kasih ini. Pekerjaan nomor 1 sebagai satu pasangan suami istri adalah berusaha mengetahui apa perasaan pasangan Anda. Dan apakah yang sebenarnya dia pikirkan? Jika ini dilakukan, banyak perkara yang boleh diperhalusi dan jalan penyelesaian untuk semua ataupun beberapa masalah juga akan kelihatan. Jadi seringkali dalam perkawinan, bagi Anda yang menonton dan sudah berumah tangga dan sudah berkawin selama berpuluhan tahun, kita boleh refresh kembali bahwa bila kita bernikah, bila kita berkawin, kita mempunyai pekerjaan seumur hidup untuk mengerti apa perasaan pasangan saya, untuk mengerti apa yang dia pikirkan, karena kita ini bukan pembaca pikiran. Kita tidak boleh melihat jauh di dalam hati, tetapi kita boleh belajar karena kita hidup sebumbung. Kita tinggal makan bersama, kita melakukan perkara bersama-sama. Jadi oleh itu adalah tanggung jawab saya sebagai pasangan kepada istri saya ataupun istri kepada suami untuk mengerti, kalau saya cakap ini, kalau saya buat ini, kalau saya bagi ini, ataupun apapun yang saya lakukan, apa perasaan dia kalau saya lakukan ini? Dan kalau dia mengucapkan sesuatu, saya coba untuk mengerti, saya coba untuk melihat apa perkataan itu. Dan kalau saya boleh bongkar perkataan itu, saya boleh baca isyarat tubuhnya, mata dia, bahasa yang dia gunakan, kemungkinan saya boleh mengerti apa sebenarnya yang dia sedang hadapi. Saudara-saudari, semua yang sedang bersama-sama, itulah kenapa kita perlu menyadari bahwa ada pentingnya untuk mempelajari 5 bahasa kasih. Mungkin kita boleh elaborate, kita boleh panjangkan, tetapi untuk ini, setakat ini, kita hanya lihat 5 bahasa kasih. Dan ini sudah tentu seiringan dengan kehidupan Yesus Kristus. Satu kali mungkin kamu tidak nampak ini, tetapi apa yang saya tulis di sini ialah saya tulis di Facebook beberapa tahun yang lalu dan saya katakan, what is the color of love? And then beberapa orang tulis. Yang pertama dia kata, warna cinta adalah seperti pelangi. Seperti pelangi yang berwarna-warni. Ada yang sebut, oh merah sebab dia cantik, berani, cinta yang berani, tapi bahaya dia kata.
white. Warna cinta adalah white sebab dia suci, melambangkan kesucian. Ada yang mengatakan lagi warna cinta tiada warna cinta. Tidak tahu apa sebabnya. Dan satu lagi dia cakap macam itu cicak kubin kali, yang rudai, yang boleh tukar-tukar. Kalau pergi coklat, merah, pergi hijau, pergi kuning. Ataupun ada yang dia kata cinta mesti letak ajinomoto supaya sedap sikit. Jadi tidak tahu apa maksud si kawan itu. Tapi untuk yang pertama, saya ingin kita mengerti bahwa bahasa kasih yang pertama adalah quality masa. Siapa yang tiada masa bersama dengan keluarga hari ini? Jadi solat bonus kan, semua kita setiap hari selama 2 minggu dari sekarang kita akan mempunyai masa tetap bersama dengan keluarga khususnya. Tetapi apakah masa itu berkualiti? Nah, bila saya sampaikan ini juga menjadi message kepada saya sendiri. Sudah hampir 1 bulan kita berada dalam rumah bersama dengan keluarga. Banyak masa kita berada dalam rumah dan keluarga. Tetapi apakah itu berkualiti? Atau setakat bersama-sama? Lihat gambar ini. Saya harap kamu dapat lihat. Pernah bosan mendengar kita tidak pernah lakukan perkara bersama-sama? Kita selalu tidak buat sama-sama. Seperti itu. So, kalau kamu boleh nampak itu, apa yang kamu nampak? Coba type sedikit. Kita mau ada interaksi. Apa yang kamu nampak dalam gambar itu? Mungkin saya kasih tahu lah. Itu adalah tandas. Mangkuk tandas. Tapi dia kembar. Ada 2. Jadi satu di sini dan satu di sana. Jadi bolehkah kalau kita kata tidak pernah melakukan masa bersama-sama, maukah kita bersama-sama di dalam tandas? Jadi satu sini dan satu di sana. Jadi sama-samalah bercerita. Good idea juga mungkin ada tandas berkembar demi mencapai tujuan, yaitu kita dapat meluangkan masa bersama-sama. Nah, quality masa. Luangkan masa berkualiti bersama dengan orang yang kita sayangi. Ingat, kita ada cabaran hari ini. Teknologi ini sekarang kita gunakan dalam masa gini sangat baik. Jadi masing-masing kita, saya pun berdepan dengan banyak orang di handphone masing-masing secara live atau di laptop atau di LED screen. Tetapi cabarannya juga adalah dengan teknologi yang baik ini juga dia akan mencuri masa berkualiti dengan keluarga. Nah, apa yang kita ketahui dengan perkara ini adalah dia akan mencuri interaksi hidup fisikal dengan ahli keluarga. Saya tidak tahu apa yang berlaku, kita tidak tahu apa yang berlaku di rumah kita masing-masing. Tapi mari kita kaji, mari kita selami bersama-sama. Dalam 24 jam itu, apa yang sudah kita buat? Dalam 1 minggu yang akan datang, apa yang akan kita buat? Apakah kita masing-masing dengan gadget, dengan TV, dan ada yang video game, ada yang kerja online dan sebagainya. Tapi ini adalah cabaran keluarga hari ini yang mencuri masa kita untuk bercakap bersama-sama dengan keluarga, bercerita, bermain. Jadi coba pikirkan, adakah kita, terutama suami dan istri, begitu sibuk sampai kita tidak ada pun masa untuk mau sentuh jari si istri atau si suami, mau pegang, mau hold hands kalau dalam keluarga tidak apalah kan. Tapi kalau di luar lain cerita lah, begini saja. Tapi kalau di rumah, apakah tidak ada langsung tidak ada masa untuk suami dan istri ada kontak di mana kontak ini hanya dengan sentuhan. Kita akan pergi kepada sentuhan juga nanti. Selain daripada untuk quality bersama ini, kita ada banyak masa untuk makan bersama sekarang. Coba hidupkan balik makan bersama itu. Dalam masa 2 minggu ini, mari kita hidupkan kembali masa makan bersama kita, karena kita selalu berada di rumah. Kita hidupkan kembali kebaktian bersama. Ini quality yang dilakukan.
oleh setiap keluarga. Kebaktian bersama. Didik anak-anak, siapkan anak-anak untuk mendahulukan Tuhan. Ajar mereka menghafal ayat-ayat Alkitab. Berdoa dengan mereka. Jangan tunggu anak-anak kecil ini boleh membaca baru mula untuk mengadakan kebaktian keluarga. Kalau Anda seorang diri, biar itu menjadi gaya hidup. Kalau Anda masih bujang, biar itu menjadi gaya hidup. Supaya bila kamu bernikah nanti, itu akan terus menjadi gaya hidup kamu. Berjalan bersama ke gereja. Inilah yang dirindui oleh semua orang. Berjalan ke gereja bersama. Ada yang dia punya rumah 500 meter. Bayangkan kita semua pergi ke gereja walaupun tidak ya. Bayangkan kita mungkin 500 meter dari gereja. Tetapi still kita mau masuk kereta dan mau pandu kereta dan sampai di gereja 500 meter masih mau pandu kereta. Tapi coba bayangkan bagaimana kehidupan yang lalu berjalan bersama ke gereja. Tidak ada masalah, tidak ada kereta. Ada seorang kan Tanak Wagu, dia jalan kaki dari KK pergi Kota Marudu. 100 lebih kilometer bersama dengan seekor anjing. Kalau dia boleh buat, kenapa kita tidak boleh lakukan ini di rumah kita masing-masing? Ya, saya tidak katakan kalau 1-2 kilometer jalan kaki lah, tidak. Tetapi apa yang masuk di sini adalah, kalaupun kita guna kereta, kalau kita ada lebih dari satu kereta, kenapa tidak kita coba guna quality masa itu untuk bersama dengan anak-anak, istri dalam kereta, dan sementara menuju ke gereja dalam satu kereta itu tidak terpisah-pisah kalau itu mengizinkan. Menyanyi sementara pergi ke gereja, bercakap tentang hal Tuhan, reflect kepada apa yang dilihat bunga burung yang ada di luar kereta. Coba pikirkan, kalau itu menjadi quality yang baik, masa quality yang baik bersama dengan keluarga. Belajar bersama, dorong minat belajar anak-anak dengan buku. Quality masa selalu dilihat bila ibu bapak bersama-sama dengan anak-anak untuk belajar. Jadi saya sendiri bersama dengan anak-anak, ada kerja sekolah, jadi saya gunakan waktu ini, dia belajar, saya belajar bersama-sama. Jadi ada waktu belajar di sebelah pagi dan dia semangat untuk buat kerja sekolah dia. Jadi kalau kita bapak yang sibuk, sangat sibuk, dan pada PKP ini kita menjadi ibu bapak yang mungkin mempunyai masa yang banyak, mari kita gunakan ini untuk beritahu anak-anak bahwa anak-anak menjadi perhatian kita. Sedih sekali sangat banyak berlaku apabila anak-anak bertanya mengenai pelajaran dari cerita Alkitab, tetapi apa yang dibuat oleh ibu bapak adalah, ambil itu Bible story, baca sendiri. Ibu bapak tidak datang dan menceritakan. Dan malahan kena terlalu sibuk, kerja mungkin terlampau mau buat panjaram, nanti itu panjaram tidak mau jadi bunga, mau kembung sudah, mau jadi kembung pula, selesailah panjaram Doraemon, panjaram bulat. Oleh karena itu, anak-anak dibiarkan, tidak dibahagikan masa untuk belajar bersama-sama. Jika kita mau anak-anak kita mengenal Tuhan, mau minat belajar, kita harus, perkataan ini selalu digunakan, harus turun padang. Kita harus go down to our child's level. Di mana mereka mau belajar, kita harus pergi ke sana. Kalau mereka hafal ABC, nyanyilah ABC. Kalau mereka mau kata 1, 2, 3, biarlah baca ataupun hafal 1, 2, 3. Kalaulah mereka mau hafal pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi yang selalu kita hafal bersama dengan mereka. Dan mereka akan tahu bahwa ibu bapak mereka peduli tentang perkembangan mereka. Belajar bersama. Percutian keluarga, ya, tidak semua orang boleh bercuti, tetapi hari ini semua orang boleh bercuti. Adalah menjadi kekreatifan kita untuk menggunakan waktu yang ada ini. Ambillah waktu rehat, bersukaria bersama dengan keluarga. Main permainan bersama-sama. Dan hari ini kita tidak boleh keluar, tetapi tempat rumah kita menjadi tempat yang terbaik. Di mana esok pagi anak-anak kita akan tahu bahwa my mommy and daddy are still here tomorrow morning, so mereka akan bawa kita main. Kalau anak-anak sudah besar,
kalau ada cucu, kalau ada extended family, keluarga besar dalam satu rumah, saya rasa itu lebih baik, lebih seronok karena banyak sekali masa untuk berkongsi, menumpukan perhatian kepada keluarga. Kamu dan saya tidak tahu berapa lama lagi kita akan bersama dengan keluarga yang sedia ada. Kita tidak tahu. Masa itu bukan milik kita, tetapi masa hari ini adalah milik kita untuk kita gunakan bersama dengan keluarga. Nah, dalam Alkitab, apakah Yesus meluangkan masa bersama dengan orang-orang berdosa? Lukas 15 ayat 2 menunjukkan bahwa orang bersungut-sungut. Siapa yang bersungut? Orang Farisi, ahli Taurat. Karena mereka melihat Yesus, dia kata, Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Mungkin dalam pikiran kita, Yesus asik mengajar tentang kerajaan Allah dan kerajaan Allah, tetapi tidak. Dalam ayat ini dia kata, Yesus mengambil waktu makan bersama dengan mereka. Dan salah satunya adalah Zekius yang disebut dalam Alkitab. Yesus pergi ke rumah Zekius dan di sana dia makan bersama dengan Zekius. Dan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat di luar melihat Yesus masuk di rumah orang pendosa. Jadi Zekius ini dipanggil, dilabel sebagai orang pendosa karena dia pemungut cukai untuk kerajaan Roma. Jadi Yesus dia makan bersama dengan mereka. Quality time bukan dengan orang-orang kerajaan. Karena dia tahu yang lebih memerlukan kehadirannya, yang lebih memerlukan sentuhannya adalah mereka yang dipanggil sebagai orang-orang berdosa. Karena orang sehat tidak perlu tabib, tidak perlu dokter. Tetapi orang sakit yang perlukan dokter, perlukan penyembuh. Orang tidak berdosa, orang suci, mereka tidak perlukan keselamatan lagi. Tetapi orang yang berdosa, yang merasakan diri mereka ini berdosa, Zekius, dia benar-benar mau rindukan melihat muka Yesus. Itu saja kerinduannya. Dia tidak pernah pun terfikir dan terbayang bahwa Yesus akan berhenti dan katakan, aku mau pergi ke rumahmu. Tetapi Yesus tahu bahwa keperluan Zekius adalah untuk bersama-sama dengan dia di rumah dia. Kalau Yesus melihat keperluan orang berdosa untuk bersama dengan mereka, apakah anak-anak kita, suami, istri kita ini tidak memerlukan itu? Maka bahasa kasih yang pertama yang perlu kita pelajari, yang perlu kita create dengan sengaja, yang perlu kita cipta dengan sengaja adalah untuk meluangkan masa yang berkualiti. Saya juga sendiri sadar bahwa ada kalanya bahwa kesibukan dan kerja sendiri akan menghalang saya untuk bersama-sama dengan masa quality bersama dengan anak-anak. Tetapi bila masa itu tiba dan kita lihat bahwa kita perlu datang dan bersama dengan anak-anak atau ahli keluarga yang lain, mari kita gunakan kesempatan itu. Nah, selain daripada itu, Yesus juga meluangkan masa bersama dengan murid-muridnya, di mana kita dapat lihat bahwa dia membasuh kaki murid-muridnya. Yesus sengaja buat ini. Dia sengaja tunggu siapa yang akan basuh kaki. Tetapi tidak ada seorang pun dari murid-muridnya yang mau membasuh kaki karena itu adalah pekerjaan seorang hamba. Tetapi Yesus sengaja meluangkan waktu ini, waktu akhir daripada kehidupannya, untuk merendahkan dirinya dan memberi satu teladan sebagai seorang hamba dan membasuh kaki murid-muridnya. Dia menggunakan masa untuk makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia juga menggunakan masa untuk berdoa bersama dengan murid-muridnya. Dia menjemput muridnya, katakan kita berdoa. Bukan sebenarnya hanya 1-2 kali, tetapi banyak kali Yesus membawa mereka berdoa di Taman Getsemani. Tetapi satu peristiwa yang kita kenali adalah sebelum dia ditangkap, di mana dia membawa murid-muridnya untuk berdoa bersama dengan dia. Tetapi apa yang dia dapati adalah mereka, murid-murid ini tidak meluangkan masa bersama dengan Yesus untuk berdoa pun. Sehingga Yesus mengatakan bahwa, 1 jam pun kamu tidak dapat bertahan dengan aku, tidak dapat berdoa dengan aku. Jadi sekali lagi, meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga di dalam doa sangat-sangat penting. Nah, bagaimana kita mengajar anak-anak kita untuk berdoa? Kita mengajar mereka
sementara kita sedang berdoa. Jadi kalau kita mengajar mereka, kita tidak suruh hafal doa itu, tetapi bila kita berulang kali berdoa, kalau bapak itu, kalau ibu itu selalu berdoa, saya boleh pastikan bahwa anak itu akan berdoa persis tepat sama seperti apa yang bapak atau ibunya sedang doakan. Jadi kita nampak bahwa Yesus meluangkan masa bersama dengan muridnya untuk berdoa. Dia juga meluangkan masa bersama dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Yesus tidak bangkit dan terus menghilang dan pergi ke surga, tidak. Dia sememangnya tidak lagi berjalan bersama dengan muridnya setiap hari, tetapi dia menampakkan dirinya selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Jadi selepas kebangkitannya 40 hari, selama ini dia gunakan masa untuk memperkasakan, meyakinkan, mengajar mereka, murid-muridnya, menggunakan masa yang banyak sebelum dia naik ke surga. Kalau ini menjadi teladan Yesus bersama dengan keluarganya di bumi, yaitu murid-muridnya, bagaimana kita, apa bahasa kasih kita untuk keluarga? Kemungkinan selama ini sebelum adanya PKP, keluarga sangat sengsara untuk mengadakan ataupun untuk memiliki masa bersama-sama. Keluarga sangat sengsara, terjejas untuk makan bersama. Keluarga sangat sengsara untuk berdoa bersama-sama. Keluarga sangat sengsara mungkin untuk pun makan bersama, untuk bermain bersama. Tetapi hari ini kita di-refreshkan kembali, disegarkan kembali bahwa bahasa kasih yang pertama yang diperlukan oleh pasangan suami atau istri ini adalah, dan juga anak-anak dan ahli keluarga kita, adalah hanya dengan masa. Hanya dengan masa. Bahasa kasih yang kedua adalah pemberian hadiah. Coba tanya anak-anak, mana anak-anak yang tidak senang dengan hadiah? Mana anak-anak yang bila kita sebut, oh saya akan bagi kau hadiah, mata mereka akan jadi bulat. Dan sekali kita sebut hadiah, besok, selagi belum ditunai, selagi itu mereka akan tagih kita. Hadiah memberikan kita sebenarnya satu perasaan di mana orang yang menerima pemberian itu, hadiah itu sebenarnya gembira. Apakah Anda tidak gembira kalau Anda layak mendapat BPN? BPN? Anda tidak gembira pemberian itu? Anda masih mau mau mempertikaikan? Banyak orang gembira. Banyak orang gembira. Mendapat pemberian, mendapat hadiah adalah satu keperluan atau satu bahasa kasih yang tidak perlukan ucapan. Bila kita memberi hadiah, perlukah kita ucapkan, saya mau bagi kau hadiah? Perlu. Bila kali terakhir kita memberi hadiah kepada orang yang tersayang? Ini juga pertanyaan untuk saya. Bila terakhir saya beri hadiah kepada orang yang tersayang? Oh, ya. Saya perlu ingat ini sebab ada orang tersayang saya yang akan hari jadi tidak lama lagi. Jadi kalau selepas saya bagi pelajaran ini, maka saya harus praktikkan, bukan? Bila kali terakhir saya memberikan hadiah kepada orang yang tersayang? Saya tidak boleh ingat. Bagaimana dengan Anda? Bila Anda tidak boleh ingat, kemungkinan kita hilang bahasa kasih ini. Mungkin pemberian kita adalah asal ada garam, beras, rumah keperluan di rumah cukup, okelah, itulah pemberian. Tetapi sangat berbeda sebenarnya apabila kita memberikan hadiah, satu ditarik-tarik yang penting, yaitu waktu birthday, Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day, Christmas, New Year, dan sebagainya. Tapi saya ingin menyatakan sesuatu yang saya perhatikan selama ini, dan saya tidak mau sentuh mana-mana individu ataupun mana-mana keluarga, tetapi secara am. Bila masa banyak orang memberi bunga, waktu bila birthday banyak bunga, Valentine's banyak bunga, Mother's Day banyak bunga, Father's Day, Christmas, New Year, Hari Raya,
bila banyak orang memberi bunga. Saya ingin bagi tahu, dalam pelayanan yang saya hadapi, orang yang paling banyak orang memberi bunga adalah pada waktu kesedihan. Bila seseorang itu sudah tidak ada lagi, barulah di sana orang akan berpusu-pusu memberi bunga, menghadiahkan bunga kepada seseorang yang dia tidak sadar lagi bahwa dia tidak sadar lagi apa yang sedang berlaku. Bolehkah kita live a new normal life di mana bunga itu akan kita berikan dengan hadiah yang kita berikan kepada orang yang masih hidup, orang yang kita tersayang yang ada hari ini? Bagi dia bunga, buat apa ini dia gembira dengan menerima bunga ini. Mengapa tidak berikan hadiah pada hari-hari yang lain? Nah, saya ingin bagi tahu salah satu kelemahan saya ialah dalam bahasa kasih ialah memberi hadiah. Kalau saya ditugaskan untuk mencari cenderamata, cendera hati, hadiah dan sebagainya, saya akan berada dalam kedai boleh sampai setengah jam, pusing, apa hadiah yang sesuai ini. Jadi bagi saya memberi hadiah, memilih hadiah ini sangat sukar. Apalagi untuk orang yang saya tidak kenal. Apalagi untuk orang yang mungkin mempunyai jawatan yang penting. Tetapi bagaimana dengan memilih hadiah untuk orang yang saya sayangi, yang terdekat? Hadiah dapat membawa maksud bahwa kita mengingati dan menghargai si penerima. Ini bermaksud bahwa tidak perlulah kita sebenarnya melihat berapa mahal atau berapa nilai hadiah itu, tetapi it's the act of giving. Itu adalah cara kita ataupun itu tindakan kita yang memberi. Itu yang sangat penting. Bahwa bila kita memberi, kita sebenarnya menghargai dia. Bila kita memberi orang atau menghadiahkan seseorang dengan satu hadiah, artinya dia ini akan kita buat very special. Dia akan rasakan saya ini special di mata dia. Dia akan rasa bahwa dia sangat dihargai. Dia akan rasa dia ini diingati. Dan penerima ini sebenarnya bukan semata-mata hadiah itu, tetapi tindakannya yang bahasa kasihnya untuk seseorang yang dia sayangi. Saya ingin bertanya kepada suami, jika kamu mendapat hadiah dari istrimu, apakah kamu gembira atau tidak? Bagi istri-istri mungkin pasangan istri yang bekerja sendiri, mungkin bergantung kepada pendapatan suami, mungkin kita akan dikatakan ada uang yang diberi dan uang daripada suami itu kita beli untuk hadiah kepada suami. Nah, tapi pertanyaannya ialah suami, apakah kamu tidak gembira kalau kamu mendapat hadiah daripada istrimu? Oh, saya gembira. Apakah anak-anak tidak gembira kalau mendapat hadiah daripada ibu atau ayah? Oh, orang yang paling gembira dalam dunia adalah anak-anak kalau diberi hadiah. Jika Anda ingin membeli hadiah, artinya kita perlu ada kajian. Apa yang dia suka? Ada satu perkara yang saya ingat. Dia katakan seperti ini. Ada seorang ibu, dia menuliskan sesuatu dan dia katakan seperti ini. Saya lupa sudah bila kali terakhir suami saya memberikan hadiah yang bukan barangan dapur. Apakah ini mengena dengan kamu? Jadi saya ulang sekali lagi, istri ini menuliskan, dia kata, saya lupa bila kali terakhir suami saya memberikan hadiah yang bukan barangan dapur. Artinya, istri ini selalu menerima hadiah daripada si suami, barangan dapur, kontainer saja, sudut saja, garpu saja, atau apron saja. Mungkin kita yang suami perlu belajar
bahwa mungkin ada kesukaan istri ini, pasangan ini. Dan begitu juga dengan istri. Apakah apa yang disukai oleh suami? Kita perlu ada kaji selidik karena kita ini adalah pasangan yang tinggal dengan sebumbung dengan pasangan kita. Jadi bahasa kasih ini adalah, yang kedua adalah memberi hadiah. Sekuntum bunga, saya belum pernah kaji selidik kalau ada istri, pasangan, kalau punya perempuan lah, kalau dia diberi bunga, apakah dia sangat gembira? Ataupun dia meradang sebab satu kuntum bunga saja? Kalau Valentine's Day dibagi satu kuntum bunga, apakah ada perempuan yang merajuk? Ataupun bagaimana? Tetapi poinnya adalah ini. Sekuntum bunga, kalau itu menjadi bahasa kasih kepada perempuan, pasangan itu, istri itu, atau itu adalah bahasa kasih kepada lelaki itu, saya mau bagi tahu bahwa hidupnya akan berbunga-bunga. Oleh karena itu bahasa kasih yang tepat. Jadi sekarang bahasa kasih pertama atau bahasa kasih kedua itu adalah yang memberi. Bahasa kasih pertama adalah meluangkan masa bersama-sama dengan pasangan dan keluarga. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan rohani kita, Tuhan tahu bahwa kita perlukan pemberian. Dan pemberian yang paling penting untuk kita, yang mustahak dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Kita mau minta uang, kita mau minta harta, kita mau minta kerja yang baik, kita mau minta wisdom, hikmat, kita mau minta kehidupan. Tetapi Tuhan kata, kamu tidak perlukan ini. Yang kamu perlukan, manusia perlukan adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini adalah pemberian yang terbesar yang Tuhan sudah bagi karena kasihnya. Kita ada bahas tadi pagi. Pemberian kasih Tuhan. Di mana pemberian kasih pencipta ini, PKP ini, perintah kasih pencipta, pemberian kasih pencipta adalah datang daripada Bapa Surgawi yang tahu bahwa kita, bahasa kita, cinta kita adalah kita perlukan seseorang, yaitu Yesus Kristus yang mengasihi semua. Inilah perintahku, kata Yesus sendiri, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi saudara-saudari, bahasa kasih yang kedua adalah pemberian. Tuhan menyentuh kita dengan pemberian yang datang daripada surga, menghadiahkan kita karena Dia tahu ini adalah bahasa kasih yang kita perlu dalam kehidupan kita. Maka Yesus adalah pemberian yang besar dari surga. Kasih agape atau kasih yang tidak bersyarat daripada Bapa Surgawi, Dia sudah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah melayani. The acts of service. Ini adalah bahasa kasih yang ketiga. Nah, tanggapan adalah ini. Tugas istri adalah membuat semua kerja di rumah. Manakala tugas suami adalah hanya mencari uang keluarga, tanpa membuat kerja-kerja di rumah. Jadi ini adalah tanggapan beberapa orang. Apakah Anda setuju atau tidak? Coba perhatikan, apakah istri harus membuat semua kerja di rumah? Cuci kain, cuci piring, masak, urus anak, dan sebagainya. Dan suami hanya tunggu duit masuk dan pam duit kepada keluarga. Mungkin ini sedikit bercanggah mengikut culture atau mengikut tradisi. Tetapi bila bahasa kasih itu adalah tentang pelayanan di rumah, banyak istri yang mungkin merajuk. Jadi oleh karena ini kita bercakap tentang lebih kepada keluarga dan bahasa cinta, dan boleh dipelajari oleh mereka yang masih single mingle, di mana banyak wanita yang merasa terpencil dalam rumah sendiri karena mereka semua buat kerja dalam rumah. Dan mereka hanya melihat pasangan yang satu itu hanya mencari uang dan pengorbanan mereka di sudut keuangan. Tapi lihat, apabila mereka bahasa kasih seseorang itu adalah bila bahasa kasihnya adalah dia dilayani, dia dibantu. Pelayanan suami atau pelayanan istri itu ada dalam rumah tangga. Dia tidak perlu pemberian, dia tidak perlu quality masa. Oleh karena yang demo adalah dia mau supaya suaminya betul-betul menolong dia. Jadi kita lihat bagaimana walaupun
Walaupun suami mungkin rajin bekerja dan sebagainya, tetapi kalau itu bukan bahasa kasih, uang bukan bahasa kasih untuk perempuan. Kelengkapan dalam rumah bukan hadiah, bukan bahasa kasih dia, tetapi bahasa kasih dia. Artinya bagaimana dia merasakan kasih daripada seorang pasangan adalah dengan cara pasangan itu akan membantu dia di dalam rumah, maka itu sudah cukup untuk dia mengerti bahwa suaminya mengasihi atau istrinya mengasihi. Jadi ada yang merajuk oleh karena kepenuhan bahasa kasih ini tidak dicukupkan. Keperluan ini tidak dicukupkan. Satu soalan untuk semua istri. Apakah kamu senang, gembira kalau suamimu membantu pekerjaan di rumah? Kasih begini banyak-banyak, kasih like supaya saya tahu yang kamu suka. Apakah bila suamimu membantu pekerjaan di rumah, apakah kamu sangat gembira? Sangat gembira kalau dia awal pagi kamu bangun dan siapa ini yang bunyi sudah ini, sudah mau gosok sudah, kau bangun tinggal lagi makan. Ataupun bangun saja, siapa yang pergi kasih sidai ini kain ini? Siapa yang sudah kasih jemur ini kain? Apakah Anda tidak gembira? Ataupun bila anak-anak kecil yang terumnya ada anak kecil, bila mereka masuk di rumah dan selepas itu suami datang dan mari mandi, saya kasih mandi kamu. Kasih mandi anak-anak dan istri lihat, suami saya. Kalaulah ini menjadi bahasa kasih kepada istri, saya ingin bagi tahu, mereka tidak perlu quality masa. Mungkin perlu, tetapi tidak sebanyak pelayanan di rumah. Mereka juga tidak perlu pemberian, tidak kisah 100 ke 200 ringgit itu hadiah di mereka tidak kisah. Tapi kalau ini menjadi bahasa kasih yang mereka boleh interpret, mereka boleh baca dan mereka serap ini sebagai bahasa kasih yang menyentuh mereka, ini yang perlu kita penuhi. Dan bagaimana dengan keluarga bersama-sama melakukan kerja di rumah, anak-anak sapu, susun rumah, dan tidak ada suami istri yang semak rumah dan bingung istri mau cuci piring, mau cuci kain, mau masak, tidak cukup itu tangan, orang bilang. Tetapi kalau keluarga belajar untuk bersama-sama melayani di rumah, bahasa kasih ini tidak perlu dijadikan isu. Nah, bagaimana dengan Yesus? Apa yang dia sudah buat dalam rumah tangga? Yesus dan perkawinan di Kana. Kita tahu apa yang berlaku. Dalam perkawinan ini tidak ada tidak cukup minuman, air anggur. Dan ibu Yesus melihat bahwa Yesus perlu lakukan sesuatu. Dan ibu Yesus memberitahu kepada Yesus, mereka ini perlukan pertolongan. Tapi Yesus kata, belum sampai waktu. Tetapi oleh karena dia melihat bahwa perkawinan itu akan terjejas, akan menjadi malu, dipermalukan oleh orang banyak, oleh tetamu yang datang, maka dia masuk campur. Nah, apa yang dia sudah buat secara ringkas adalah Yesus melayani perkawinan ataupun Yesus melayani perkawinan pasangan baru ini. Jadi pasangan ini baru berkawin, baru disatukan. Dan Yesus datang dan dia berikan, dia melayani. Dan cara dia melayani adalah dia melengkapkan apa yang kurang dalam rumah. Jadi kita nampak bahwa bahasa kasih yang diperlukan oleh keluarga ini adalah pelayanan Yesus di dalam rumah tangga. Jadi apabila kita menjemput Yesus, jadi kita bercakap tentang fisikal, bagaimana kita ada quality masa bersama, kita memberi hadiah sebagai tanda penghargaan, dan kita juga melayani dalam keluarga. Maka sekarang dalam kehidupan rohani keluarga kita perlu jemput Yesus, karena kita boleh buat semua bahasa kasih ini, tetapi tanpa Yesus yang melayani, tidak ada sesuatu yang tidak lengkap. Jadi yang tidak lengkap itu akan Yesus datang. Yesus akan datang kepada kita dalam keluarga kita, dan dia akan berikan anggur yang terbaik. Mana yang tidak sempurna yang kita lakukan, Yesus akan hadir bila kita jemput, dan dia akan sempurnakan untuk kita. Dan kita akan menjadi keluarga bahagia, surga kecil di rumah.
Bahasa keempat untuk bahasa cinta adalah sentuhan fisikal. Ini sangat penting. Dunia kita ini penuh dengan wifi, bluetooth, dan sebelum bluetooth ada red, infrared. Jadi semua ini tanpa wire. Wifi, bluetooth, 4G, 5G, 6G, apa saja G lah. Tetapi semua ini akan memberitahukan kepada kita bahwa akan kurangnya sentuhan fisikal. Coba tengok, kasih like pun begini-begini saja, senyum pun kasih senyum-senyum saja. Semua ini adalah tanpa saya nampak kamu. Tapi yang saya tahu, yang kamu suka, kamu like, yang kamu senyum, semua ini tidak memerlukan orang dengan orang. Tetapi bahayanya adalah kurangnya sentuhan fisikal. Nah, lihat gambar ini baik-baik. Dan saya mau kamu jawab. Mana satu yang lebih suka? Mana satu yang kamu lebih suka? Yang itu mesin mau urut atau tangan orang yang mau urut? Mana yang kamu mau, di mana satu yang kamu mau pergi? Yang itu mesin yang urut, yang duduk, dia bilang, ataupun yang ini, yang itu tangan yang pergi urut. Mana satu yang kamu suka? Pikirkan, ada perbedaan yang besar apabila robot yang urut dan apabila manusia dengan sentuhan fisikalnya dia urut. Ada sesuatu yang besar perbezaannya. Jadi ada yang respon tadi, tangan ori. Tangan ori yang syok kena urut dari berbanding yang itu. Ya, memang betul. Oleh karena kita ini perlukan sentuhan. Mana yang Anda pilih? Ini selalu berlaku di rumah. Aduh, gatal. Oke, aduh, gatal. Jadi mana yang kamu suka? Mana yang kamu pilih? Yang orang pergi garu ataupun yang ambil suduk dan garu sendiri? Ataupun kalau minta garu, tidak yang mau garu, pergi dinding saja. Kau pergi dinding dan sana kau kukut, siap kena kukut oleh dinding. Tapi ada perbezaannya. Bila kita lihat dua perkara ini, sebenarnya ia bukan hanya tentang sekadar mengurut. Ia bukan sekadar tentang menggaru. Tetapi ia sebenarnya tentang sentuhan. Sentuhan fisikal. Jadi saya mau tekankan beberapa perkara. Sentuhlah mereka yang sakit. Kecuali buat masa sekarang untuk COVID-19 jangan dulu kita sentuhlah. Kecuali kita ada protection untuk mereka saja yang profesional. Sentuh mereka yang sakit. Kalau hari ini ada warga emas kita yang sudah uzur, jangan abaikan mereka. Karena apa yang diperlukan oleh warga emas sebenarnya adalah sentuhan. Bila kita ada peluang untuk menyentuh mereka, biarlah mereka tahu hanya dengan sentuhan itu mereka akan terlintas langsung dalam pikiran mereka bahwa ada orang yang masih peduli dengan mereka. Sentuh mereka yang sakit. Sentuh mereka yang menangis dan sedih. Kadang-kala dalam keadaan yang sangat menyentuh ataupun sangat menyedihkan, terutama sekali dalam kematian, kita tidak tahu apa yang harus diperkatakan. Tetapi sebenarnya kita tidak perlu katakan sesuatu. Kita hanya hadir, tunjukkan rasa simpati kita. Dan apabila kita bersalaman dengan keluarga yang sangat sedih, hanya tap someone's back. Hanya tepuk di bahagian belakang dia ataupun puai-puai. Kalau diperbolehkan, kalau mengizinkan dalam keadaan yang sesuai. Tidak perlu cakap sesuatu. Karena dengan tepukan di belakang itu, dengan rub ataupun dengan kita menyentuh dia akan tahu bahwa dia akan get well soon ataupun dia akan pulih semula daripada kesedihan
Sentuh juga mereka yang sudah lanjut usia. Tadi yang sakit sekarang lanjut usia. Karena mereka yang lanjut usia ini jarang sekali disentuh oleh ahli keluarga. Karena kenapa? Cucu ataupun anak-anak mereka sudah besar dan mereka mungkin tinggal sendirian, dan anak-anak jarang kembali ke kampung kalau tidak tinggal bersama dengan mereka. Salah satu yang mereka rindu sebenarnya adalah untuk disentuh. Sentuh, peluk mereka, dan kalau kamu biasa dengan mencium pipi atau dahi, silakan. Karena kita tidak perlu bercakap sesuatu untuk menghibur dan menyatakan saya mengasihi kamu. Tetapi hanya dengan sentuhan, mereka akan tahu ini adalah language yang tidak ada kata, tidak perlu kita kata-kata, bahasa yang tidak perlu kata-kata. Kita hanya sentuh mereka. Sentuh juga ahli keluarga. Banyakkan menyentuh anak-anak. Kamu pernah nampak anjing yang tidak boleh disentuh? Atau kucing yang susah kita mau sentuh? Karena kemungkinan anjing ini selalu dipukul. Anjing atau kucing ini selalu dihumban. Dan oleh sebab ini, sentuhan itu bukan sesuatu yang akan baik untuk mereka, anjing atau kucing. Karena mereka akan interpret bahwa kalau ada orang datang mereka akan dipukul. Kalau ini berlaku kepada haiwan, bagaimana dengan keluarga? Saya membaca berita ataupun laporan penelitian terhadap keluarga baru-baru ini sepanjang PKP, sepanjang kawalan pergerakan ini, menyatakan bahwa risiko untuk meningkatnya case penderaan di rumah, risiko untuk meningkatnya kemurungan dan juga stres, bukan saja di pihak pasangan tetapi juga di pihak anak-anak khususnya. Anak-anak mungkin sebelum PKP ini mereka boleh masuk rumah dan keluar, pergi ke tempat lain. Tetapi oleh kena PKP mereka harus bersama dengan keluarga-keluarga yang mungkin mendera. Keluarga ibu bapak atau anak ahli keluarga yang lain yang membuli, yang mempunyai perkataan yang tidak baik, yang mungkin tidak pernah dibelai, dan mereka hanya mendapat pukulan. Apabila kita melihat data-data ini, kita akan tahu bahwa betapa pentingnya untuk menyentuh ahli keluarga. Early morning, kenapalah? Waktu pagi kenapalah kita bangun dan kita tidak pergi kemana-mana kalau kita tidak bekerja dalam masa ini? Kenapa kita tidak mau menyentuh anak-anak? Dan saya secara pribadi, saya akan menyentuh anak-anak khususnya pada waktu mereka sebelum tidur dan waktu mereka tidur. Sementara mereka baru mau tidur, apa yang mereka perlukan adalah ketenangan, kedamaian untuk anak-anak kecil, kedamaian dan ketenangan sewaktu mereka baru mau tidur. Tapi kadang-kala saya juga tergoda untuk memarahi mereka sebelum tidur. Tetapi selalu saya ingatkan dalam pikiran saya sendiri, supaya bila mereka tidur, mereka harus tidur dengan jaminan kedamaian, bukan datang daripada Yesus saja, tetapi keluarga yang melindungi mereka. Katakanlah ayat-ayat atau kata-kata yang senang untuk membuatkan mereka tenang tidur. Kadang-kala kita marah-marah mereka, sudah jam 10, jam 9, tidur sekarang, kau tidak tidur. Kadang-kala ini bila saya melihat kembali apa yang saya sudah lakukan, ini menyentuh saya sendiri. Oleh karena apa yang sebenarnya diperlukan oleh anak-anak adalah mereka perlu sentuhan. Jadi saya sentuh mereka dan katakan good night dan sleep well. Esok kita bangun dan Tuhan menyertai kita, ada malaikat Tuhan yang bersama, tidak perlu takut. Dan mereka tidur dengan tenang. Ambil masa untuk sentuh ahli keluarga. Dan bagi kita yang masih ada ibu bapa, sentuh ibu bapa. Tapi buat masa ini mungkin kita berjauhan dengan ibu bapak. Tetapi kalau ibu bapak ada di samping kita, sentuh mereka. Gambai mereka. Kalau kita biasa dengan mereka, kita bermain dengan mereka. Tapi kalau kita tidak dapat berbuat sedemikian, rajin-rajinlah video call dengan mereka. Karena tanpa hubungan langsung dengan mereka,
mereka akan kesepian dan kita juga kesepian. Mari kita sentuh mereka, sentuh juga baik. Dan ini tidak dinafikan, sangat penting. Tidak ada baik yang kita nampak yang dibiarkan, ataupun tidak ada di antara kita yang saya harapkan di mana kita ada bayi dan kita letak dia di sana, kita tidak pernah sentuh, biar kita katakan saya sayang kamu, tidak sentuh dan sebagainya. Tidak, bayi ini tidak akan membesar dengan sihat. Tetapi kita perlu sentuh dia, kita perlu belai dia. Dan selalunya yang membelai ini adalah kaum ibu. Kalau saya membelai hanya untuk beberapa certain time ataupun waktu-waktu tertentu. Tetapi bila bayi ini atau anak-anak kecil ini menangis, bila mereka kesakitan, pertama yang mereka mau cari adalah ibu. Maka sangat penting, bukan saja ibu yang menyentuh, tetapi saya sebagai bapak juga harus menyentuh. Kita yang sudah berumah tangga, sentuh suami istri. Kita tidak bercakap tentang hubungan intim semata-mata, tetapi sentuhan suami istri ini harus selalu berlaku setiap hari. Kenapa? Apabila saya ingin coba ceritakan pengalaman seorang ibu yang mengatakan, kalau saya sakit hati, sentuhan seseorang itu yang telah menyakiti saya pun cukup menyakitkan. Jadi ini adalah bagaimana wanita atau ibu interpret tentang sentuhan. Kalau seseorang itu tidak baik dalam perkataan dan tindakan, sentuhannya walaupun tidak memukul, tetapi sentuhannya itu akan sudah menyakiti hati seseorang. Karena sentuhan ini akan selalu memberikan interpretasi bahwa I care for you. Saya tidak perlu katakan kepada istri saya, I care, saya jaga kamu, saya peduli tentang kamu. Tetapi kalau saya belai dia, kalau saya sentuh dia, dia akan tahu, dia akan interpret, dia akan fahami bahwa saya sangat mau dia mengerti, saya sangat pedulikan dia. Sentuhan Yesus banyak menyentuh dalam kehidupan dia. Matius 8 ayat 3. Dia menjamah seorang yang kusta. Kamu boleh catat ini dan kamu boleh ulang video ini lagi nanti. Matius 8 ayat 3. Yesus menjamah seorang yang kusta. Matius 8 ayat 15. Yesus memegang tangan ibu mertua Petrus yang sedang demam. Jadi selepas Yesus menyembuhkan dan menjamah orang kusta, jadi orang kusta ini tidak boleh disentuh sebenarnya. Karena dia menjangkit, tetapi Yesus sentuh orang sakit. Dan Yesus juga sampai ke rumah Petrus dan dia nampak bahwa ibu mertua Petrus sedang sakit demam. Dan Yesus memegang tangannya. Dia sentuh dan menyembuhkannya. Di Danau Galilea ada seorang yang tuli dan seorang yang tidak boleh bercakap, gagap. Disentuh oleh Yesus. Telinganya disentuh oleh Yesus dan dia sembuh. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Di Betsaida, orang buta dijamah oleh Yesus. Yesus menyentuh orang buta ini. Markus 9 ayat 27. Yesus memegang seorang anak yang kerasukan setan. Yang waktu dia kerasukan tiba-tiba dia pingsan, seperti pingsan dan orang katakan dia mati. Orang sangka dia sudah mati, tetapi Yesus datang dan menyentuh budak ini, tangan anak ini, memegang tangan anak ini dan membangkitkan atau membangunkan dia. Sentuhan-sentuhan Yesus tidak hanya kepada mereka yang sihat, tetapi sentuhan Yesus juga kepada mereka yang sakit. Dan dengan sentuhan ini menyembuhkan bukan sahaja fisikal, tetapi hati mereka untuk percaya kepada Yesus yang menyelamatkan, yang mengubah kehidupan mereka. Dan bahasa kasih yang terakhir adalah bahasa kasih kata dorongan. Ini juga sangat penting. Karena Yesus bukan saja menyembuhkan orang dari penyakit dengan menyentuh, tetapi dia juga bercakap, mengatakan sesuatu apabila mereka sembuh. Yesus selalu mengatakan, pergilah, dosamu sudah diampuni, dan jangan berbuat dosa lagi. Ini selalu diulang-ulang oleh Yesus. Imanmu telah menyelamatkan engkau.
Yesus tidak semata-mata menyentuh, menyembuhkan, tetapi Yesus juga memberi kata-kata dorongan yang meyakinkan mereka tentang kesembuhan daripada penyakit itu. Tahukah kita juga bahwa kemungkinan anak-anak kita hidup dengan kata-kata negatif yang membinasakan setiap hari. You are ugly, you are fat, kau ni gemuk, kau retard, kau ni gila, dan kau ni sama saja macam kau punya bapa, sama saja dengan kau punya ibu. Kau ni bikin geli, kau ni tiada guna. Lihat perkataan-perkataan ini yang mungkin wujud dalam rumah. Dan kalau ia wujud dalam rumah kita harus perhatikan. Karena kata-kata ini akan membinasakan hidup seseorang. Kata-kata ini akan membinasakan anak-anak kita. Ingat, penderaan kata adalah sejenis penderaan. Dia boleh mencekik seseorang, dia boleh menarik rambut seseorang, dia boleh mencubit telinga seseorang. Lebih sakit. Dan ada yang sampai hari ini tidak boleh lupakan apa yang dikatakan oleh seseorang kepada dia. Penderaan kepada anak-anak, dan kalau itu kata-kata itu kita gunakan untuk mendera, hati-hati. Karena anak-anak mungkin tidak akan bertumbuh dengan sihat. Perkataan memiliki kuasa, oleh itu gunakan dengan bijaksana. Saya masih ingat mungkin 2 tahun yang lalu, kalau saya tidak silap, lebih kurang 2 tahun yang lalu. Ada seorang remaja yang memberikan satu poll ataupun undian dalam sosial media. Dan dia katakan, apakah saya harus bunuh diri atau tidak. Jadi bila dia mendapat keputusan ini, lebih banyak yang berikan peratusan dengan hanya kata iya. Klik iya, kamu harus bunuh diri. Dan apabila ini berlaku, dia ikut apa yang sudah ditulis dalam sosial medianya. Dia terjun dari bangunan hanya karena ini. Jadi ingat dengan kata-kata yang kita gunakan. Karena dengan kata-kata kita boleh membinasakan, dan dengan kata-kata kita boleh membangun. Tuhan menggunakan firman ataupun dia berfirman, dan firman-Nya ini mempunyai creative power. Artinya mempunyai kuasa yang membangun, yang mencipta. Dalam masa yang sama, firman-Nya juga dapat menghancurkan segala tipu muslihat iblis. Bagi kita perlu berhati-hati karena Alkitab mengatakan bahwa lidah ini seperti api kecil. Dan api yang kecil ini boleh membakar ruang yang besar. Lidah ini tiada tulang, tetapi lidah yang tanpa tulang ini dapat membunuh seseorang. Alkitab juga memberitahukan kepada kita, kalau kita marah, jangan sampai matahari terbenam. Ini memberitahukan kepada kita, hati-hati dengan kata-kata kita. Jangan kita sembarangan memberkatakan sesuatu. Kata-kata kasar dan jahat adalah pembunuh yang senyap. Maukah kita selalu dikatakan bodoh, 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 bodoh setiap hari kita mendengar perkataan ini? Kau tiada guna, kau tiada guna, kau tiada guna. Setiap hari kita mendengar perkataan ini. Kau ini lebih baik tidak hidup di muka bumi. Mau kita dengar perkataan ini? Kau ini gila, gila, gila. Kalau ini selalu ditanam di dalam pikiran kita. Kalau ini selalu ditanam dalam pikiran anak-anak, dia akan bunuh minda anak-anak. Dia akan bunuh pertumbuhan fisikal anak-anak. Dia akan bunuh cita-cita anak-anak. Dia akan bunuh semangat anak-anak. Dia akan bunuh kasih, hubungan, kekeluargaan anak-anak dengan kita. Hanya dengan kata-kata. Betimbun pun hadiah. Bahasa kasih kita yang kita ketahui, yaitu hadiah. Tetapi bahasa kasih yang kelima ini, yang kita abaikan. Yang sebenarnya yang menjadi bahasa kasih kepada semua anak-anak. Mereka perlukan kata-kata yang mendorong. Kalau kita tidak perhatikan keperluan mereka ini, kalau kita memberikan bahasa kasih yang mereka tidak paham,
maka mereka akan runtuh hanya karena kita, dan dia boleh membawa kepada kemusnahan. Dan bagian akhir dalam pelajaran ini, khotbah ini adalah apa yang terdapat dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Antara cerita yang saya tidak pernah lupa dan tersemat di dalam hati saya secara pribadi, bagaimana Yesus menggunakan perkataan. Dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 kita diberitahu bahwa ada beberapa orang yang ahli Taurat dan Farisi datang kepada Yesus dan membawa seorang perempuan yang berzina, dan mereka menghadapkannya di depan Yesus seperti dalam gambar, dan mereka mengatakan, Rabi, Yesus, Guru, perempuan ini sudah tertangkap basah dan tertangkap sewaktu dia sedang berzina. Dan menurut undang-undang Musa, hukum Musa, dia harus dilemparkan dengan batu. Apa pendapatmu? Kamu tahu apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan Farisi ini? Mereka tidak mengatakan kata-kata yang membangun atau mempertaubatkan perempuan yang bersalah ini. Tetapi mereka datang dengan kata-kata yang mau menghancurkan kehidupan perempuan ini. Yesus mendengar perkataan itu. Dan apa yang dikatakan oleh ahli Taurat dan Farisi ini sebenarnya mereka mau mencoba Yesus. Lalu Yesus apa yang dia lakukan? Di dalam ayat yang ke-6, Yesus tidak mengatakan sesuatu, tetapi dia membungkuk lalu menulis dengan jarinya sesuatu di atas tanah. Tidak dinyatakan apa yang dia tulis. Selepas dia tulis, dia bangkit, dia bangun, dan dia bercakap kepada semua ahli Taurat dan Farisi yang ada. Dia kata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Perkataan Yesus sangat menusuk hati ahli Taurat dan Farisi. Karena Yesus katakan, barang siapa yang tidak berdosa, silakan lontar pertama batu kepada perempuan yang berdosa ini. Lalu dia pendekkan perkataannya, dia bungkuk sekali lagi, dan dia menulis sesuatu di tanah. Dan satu demi satu ahli Taurat dan Farisi pergi daripada hadapan Yesus, meninggalkan Yesus, meninggalkan perempuan itu yang masih tersungkur di depan Yesus. Kamu tahu, bila saya sendiri menyelami situasi ini, apabila Yesus, ya kita nampak tadi melontarkan batu, dan apabila Yesus membungkuk untuk kedua kalinya, saya boleh bayangkan bahwa apa yang diperlukan oleh perempuan ini adalah kata-kata yang akan membangun kehidupannya kembali. Kata-kata yang membuang kehinaannya, yang kata-kata yang akan membuat hatinya akan gembira kembali, karena dia sudah dipermalukan di khalayak ramai. Dan dia sangat takut kalau Yesus sendiri juga akan bersetuju dengan ahli Taurat ini dan akan mempermalukan dia. Lalu Yesus bangkit dalam akhir cerita ini dan bertanya kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di mana mereka? Tidak ada seorang pun yang mau menghukum engkau? Tidak ada seorang pun yang mau melontar batu kepada engkau?" Dan perempuan ini menjawab, "Tidak ada Tuhan." Dan sekarang, the best statement ataupun kata-kata yang terbaik daripada Yesus yang selalu dia gunakan, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara dan saudari, kalau kita boleh mengatakan ini kepada orang yang sudah bersalah terhadap kita, kalau kita boleh mengatakan ini kepada anak-anak yang selalu melakukan kesalahan, dengan hanya mengatakan, "Aku tidak menghukum engkau,
Tetapi pergi sekarang, bebas. Pergi bebas. Dan jangan lagi mengulangi kesalahanmu. Ini adalah pengampunan yang datang daripada Tuhan Yesus sendiri. Saudara dan saudari, Yesus mengatakan, aku tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. 5 bahasa kasih. Mana satu yang Anda paling tinggi dalam kehidupan Anda? Quality masa, pemberian, pelayanan, sentuhan fisik, atau kata-kata dorongan? Ada di antara kita yang memerlukan semua ini. Ada di antara kita yang mengutamakan satu. Ada di antara kita yang memerlukan mungkin 2 atau 3. Tetapi manapun itu, 5 bahasa kasih ini akan membantu kita untuk kekal menjadi keluarga yang bahagia. Saudara-saudari, ini adalah teladan yang Yesus sudah berikan. Oleh yang demikian, sementara kita berada di dalam rumah kita, mari kita ada quality masa. Mari kita belajar untuk memberi hadiah. Mari kita belajar untuk membantu satu dengan yang lain dalam keluarga. Mari kita menyentuh satu dengan yang lain dalam rumah, bukan di luar, karena kita tidak berbuat begitu di luar. Tetapi di dalam rumah sekurang-kurangnya kita belajar untuk adakan sentuhan fisikal satu dengan yang lain. Berdoa dengan pegang tangan bersama-sama. Dan kita praktikkan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga Kristen kita. Ada kata-kata dorongan yang perlu kita pelajari. Buang segala perkataan bodoh. Buang segala perkataan tidak guna. Buang perkataan mulau. Buang perkataan yang negatif. Buang itu, tidak ada dalam kamus keluarga kita. Dan bentuk dia, ubah dia dengan kata-kata seperti Yesus. Aku tidak menghukum kamu, tapi aku mau supaya kamu akan tidak mengulangi lagi perbuatan salah ini dan menerima dia dengan bahasa kasih yang ada pada kita. Tuhan memberkati, biar 5 bahasa kasih ini dapat kita selami dan kita praktikkan, dan dengan itu kita memahami apa yang diperlukan oleh keluarga atau pasangan kita masing-masing. Tuhan memberkati semua. Amin. Terima kasih karena bersama dengan saya lebih kurang 1 jam lebih. Dan sebelum itu kita akan berdoa, dan selepas doa nanti ada satu lagu lagi yang saya ingin sampaikan, dan saya harap dapat menyampaikan itu dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berada dalam surga, kasih itu sudah tentu datang daripada Yesus sendiri, dan 5 bahasa kasih ini telah kami pelajari. Bapa, kami tahu kami lemah. Kasih yang sejati itu hanya datang daripada Yesus. Dan hanya apabila kami benar-benar mengerti akan kasih Yesus, sebagaimana dia telah tunjukkan satu demi satu di muka bumi, barulah kami dapat menerapkan itu dalam kehidupan kami. Pertama yang kami harus lakukan adalah menerima Yesus, kasihnya dalam hidup kami. Dan dengan itu kami boleh berikan kepada semua orang, terutama sekali dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa karena Engkau terus bersama kami dalam Sabat yang sisa ini, dan biarlah kami masing-masing dapat menunjukkan kasih Yesus kepada semua orang. Termulialah nama Engkau Tuhan yang sudah mendengar. Kepadamu kami berserah dan bersandar, Yesus Kristus yang penuh dengan kasih. Amin. Jadi sebagaimana yang saya sudah katakan tadi, bahwa kita akan mendengar satu lagu, dan lagu ini adalah tentang kasih. Dan jangan dulu kemana-mana, bertahan dengan saya karena lagu ini mungkin menjadi lagu kegemaran Anda ya. Tajuknya adalah Will You Love Jesus More. Dinyanyikan oleh banyak penyanyi, tetapi saya dengar daripada kumpulan Heritage Singer. Will you love Jesus more? Walaupun kita terpisah, pertanyaan atau soalan untuk kita adalah, apakah kita mengasihi Yesus lebih daripada yang lain? Will you love Jesus more? Feel quite sure if I did
I could maybe impress you, tender words and harmony, a clever rhyme or two. But if all I've done in the time we shared is turn your eyes on me, then I failed at what I've been called to do. There's someone else I want you to see. Will you love Jesus more when they go out separate ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. I like to keep these memories in frames of gold and silver, reminisce a year from now about the smiles we've shared. But above all else, I hope you will come to know the Father's love. When you see the Lord face to face, you will hear Him say, well done. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Semua ini bukan untuk kemuliaan saya, bukan untuk kemuliaan sesiapa, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau saya gagal, terus tetapkan mata kepada Yesus Kristus, karena kasih-Nya tidak pernah terbatas. Tuhan memberkati. Jumpa lagi dan selamat menutup hari Sabat. Bye-bye semua.